Sahabat entrepreneur, apakah Anda pernah mengalami stres? Atau jangan-jangan Anda sedang stres saat ini? Apalagi di masa pandemi ini, tentu di luar sana banyak orang sedang mengalami stres. Nah, karena itu dalam video kali ini saya akan membahas topik tentang manajemen stres. Setelah yang satu ini. Sahabat entrepreneur, saya yakin kita semua pasti pernah mengalami stres, tentu dengan tingkat yang bervariasi. Banyak sekali faktor penyebab stres, diantaranya seperti saat ini, krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19, tekanan pekerjaan, keputusan yang harus segera kita ambil, masalah percintaan, masalah dengan rekan kerja, keluarga, anak, dan lain sebagainya. Belum lagi kebiasaan kita yang sering mengkonsumsi makanan instan, junk food, dan juga masalah seperti kemacetan lalu lintas. Ini membuat tingkat stres kita naik, dan pada akhirnya kita jatuh sakit. Stres dapat menyerang siapa saja, berapapun usia Anda, tingkat sosial Anda, dan apapun jenis pekerjaan Anda. Jangan takut mengalami stres, karena bisa jadi stres adalah sinyal untuk kita kembali bangkit dan menata kehidupan kita kembali. Yang kita butuhkan adalah kemampuan untuk memanajemen stres, agar stres ini justru mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik dan semakin pandai untuk memecahkan masalah. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk kita bisa memanajemen stres kita. Yang pertama, mengetahui sumber stres. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mencari tahu sumber stres kita. Dengan mengetahui sumber stres kita, maka kita akan mampu menemukan cara yang terbaik untuk bisa menyelesaikannya. Nah, terdapat 3 sumber stres. Sumber stres yang pertama, fisik, disebabkan tubuh merasa terlalu kelelahan akibat sakit, mengalami kecelakaan, terlalu banyak berolahraga, ataupun kurang berolahraga. Kedua, psikologi, disebabkan karena patah hati, kecewa, ditolak, tidak percaya diri ketika menghadapi banyak orang. Yang ketiga, sosial, disebabkan oleh masalah-masalah sosial seperti kemacetan, pekerjaan di kantor, persaingan yang begitu ketat, polusi udara, suara bising, terlilit hutang, dan lain sebagainya. Jika kita pahami lebih mendalam, sebenarnya penyebab utama dari stres itu adalah rasa khawatir. Pada rasa khawatir itu hanyalah efek imajinasi negatif kita terhadap seseorang, peristiwa, ataupun lingkungan. Nah, penelitian menunjukkan bahwa hampir 96% yang kita khawatirkan, sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Namun ini justru jadi beban buat kita, yang pada akhirnya membuat kehidupan kita menjadi tidak bahagia. Jadi sebagai solusi adalah kita harus menerima diri kita apa adanya, kemudian kita berusaha untuk menikmati kehidupan kita. Nikmati prosesnya, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Lakukanlah kewajiban kita dengan sebaik mungkin, maka saya percaya kita akan jauh dari rasa stres. Yang kedua, mengoreksi diri sendiri terlebih dahulu. Salah satu hal yang membuat kita stres adalah terkadang kita membuat goals yang terlalu mustahil untuk kita saat ini. Sehingga kita tidak pernah mencapai goals itu dan akhirnya kita stres. Nah, caranya adalah kita harus rajin mengkoreksi diri kita sendiri untuk bisa menetapkan goals yang sesuai dengan kemampuan kita untuk saat ini. Dengan rajin mengoreksi diri sendiri, hal ini akan membantu kita untuk menerima diri kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, serta membantu kita untuk melepaskan sifat dan sikap negatif yang mengganggu perasaan kita. Niscaya stres akan jauh dari kehidupan kita. Yang ketiga adalah merencanakan segala sesuatu dengan baik. Seorang tokoh motivator yang banyak menginspirasi orang di Amerika dan di dunia, Jim Rohn, mengatakan, "If you fail to plan, you plan to fail." Artinya, jika Anda gagal merencanakan, berarti Anda merencanakan untuk gagal. Segala sesuatu di dunia ini pasti tidak terjadi dengan tiba-tiba. Dan segala sesuatu yang menyebabkan stres dapat kita hindari asalkan kita tidak melakukan kesalahan berkali-kali. Caranya adalah kita harus merencanakan segala sesuatu dengan baik dan terukur agar kita tidak membuat kesalahan yang menyebabkan kita stres. Yang keempat adalah mengekspresikan emosi kita. Jangan pernah memendam emosi karena hal ini dapat memengaruhi sikap dan kehidupan kita. Dengan kita mengekspresikan emosi kita, maka beban stres akan berkurang. Ekspresikan emosi kita dengan cara yang positif bagi diri kita dan juga orang lain. Contoh misalnya bernyanyi, melukis, menulis, olahraga, atau bahkan menangis, tidak masalah. Yang terpenting hal ini dapat melegakan Anda dan mengurangi beban stres Anda.
Namun yang menjadi catatan penting adalah jangan berlarut-larut dalam tangisan. Kita harus segera bangkit. Oke sahabat entrepreneur, demikian video saya tentang bagaimana cara memanajemen stres. Semoga bermanfaat dan Anda bisa menerapkan dalam kehidupan Anda. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Sukses untuk kita semua dan selalu salam hebat luar biasa.